Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Di hari Sabtu ini, akhirnya kita sudah menyelesaikan ya beberapa sesi latihan dan juga kualifikasi dari kelas Moto3, teman-teman sekalian. Dimana kita ketahui memang di kelas Moto3, khususnya di seri MotoGP atau di seri Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone ini, kita punya pembalap ya dari Indonesia, yaitu Veda Ega Pratama. Jika teman-teman sekalian udah lihat ya di vlog sebelumnya, di vlog podcast monolog sebelumnya, kita ketahui bahwa di hari Jumat Veda berhasil menempatkan diri di posisi 3 di sesi praktis yang membuatnya bisa langsung mengikuti sesi kualifikasi kedua tanpa harus mengikuti sesi kualifikasi pertama. Dan hari ini nih, hari Sabtu, Veda telah mengikuti 2 sesi, yang pastinya yaitu adalah sesi free practice 2 dan juga seksi kualifikasi kedua nih teman-teman sekalian ya. Dan kita akan bahas ya bagaimana perjalanan Veda Ega Pratama di hari Sabtu ini. Dan informasi yang jelas teman-teman sekalian juga udah pasti tahu ya, yang meraih pole position dari kelas Moto3 di Silverstone 2026 ini adalah tuan rumah ya, warga lokal atau warlock Scott Ogden ya. Dia berhasil meraih pole position di sini gitu ya teman-teman di menit-menit terakhir. Sementara teman-teman sekalian juga bisa ketahui bahwa Veda Ega Pratama, walaupun kemarin dia berhasil meraih posisi P3, namun di sesi kualifikasi ini yang berjalan selama 15 menit, Veda hanya berhasil meraih posisi 16. Nih teman-teman sekalian ya. Ini dia hasilnya teman-teman sekalian. Saya coba informasi ini kepada teman-teman sekalian. Jadi memang yang pertama adalah Scott Ogden yang menggunakan KTM yang pasti dari tim CIP Green Power yang bersama dengan Adrian Cluches yang juga berhasil meraih posisi kedua dengan lap time 2 menit 9,126 detik. Sementara Veda Ega Pratama di posisi 16 teman-teman sekalian dengan 2 menit 10,910 detik. Berbeda ya, cukup jauh ya, 1,784 detik ya antara Veda Ega Pratama dengan juga Scott Ogden. Kalau kita bisa lihat dari sesi kualifikasi kedua ini juga cukup unik ya gitu. Seperti kita ketahui, Moto3 ini memang khas banget untuk pembalap-pembalap itu melakukan strategi slipstreaming gitu ya, atau mengikuti pembalap lain atau menggunakan strategi towing gitu. Kita bisa lihat hampir di 1-2 menit awal itu pembalap itu kayak yang agak sedikit gestur-gesturnya agak cukup aneh ya, terutama di pit lane di mana mereka saling menunggu untuk bisa keluar. Ketika terlebih lagi ketika pembalap yang juga cukup cepat di sesi free practice 2 yaitu Brian Uriarte itu terlihat seperti mendelay sedikit ya. Dia pada saat memasuki track gitu ya, mulai dari pit lane ya, entah ada masalah di motornya atau memang strategi dia masih belum diketahui. Cuman delaynya dari Brian Uriarte untuk masuk ke track itu membuat pembalap-pembalap lain juga termasuk juga Veda sih sebenarnya itu agak sedikit delay memasuki tracknya gitu loh teman-teman sekalian. Dan akhirnya itu agak sedikit bisa dibilang sih agak sedikit berantakan ya strategi slipstreaming dari pembalap di Silverstone ini. Namun ya memang strategi slipstreaming ini berhasil juga dilakukan oleh beberapa pembalap juga di sesi-sesi akhirnya, dan ini salah satunya juga yang membuat Scott Ogden dan juga ada Adrian Cluches, ada Valentin Pironi itu berhasil berada di posisi top 3 atau berada di posisi row pertama atau row terdepan dari race nanti. Sementara Veda Ega Pratama itu bisa dibilang itu dia akan start dari row keberapa ya, row ke-6 ya kalau nggak salah ya, kayak begitu ya. Lumayan jauh ya, posisi 16. Kita bisa lihat nanti itu yang penting itu Veda itu bisa melakukan start yang bagus, hingga ya kita berharap nanti Veda itu berhasil memasuki pack pertama atau gerombolan terdepan pertama semenjak awal race, dan ini membutuhkan start yang benar-benar bagus nanti oleh Veda Ega Pratama, dan dia berada di sisi cukup luar karena 16 itu berada di sebelah kiri, sementara tikungan pertama akan berada di sebelah kanan, dan ini membutuhkan strategi khusus gitu ya teman-teman sekalian. Kita akan lihat nanti sebenarnya kesiapan dari Veda Ega Pratama itu seperti apa gitu ya. Dan yang kedua, kita akan lihat juga mengenai masalah, balik lagi ya, kalau kita ngomongin balapan di Silverstone itu minimal ada 3 atau 4 ya, 4 straight utama kayaknya nggak terlalu dilihat. Cuman kalau
kita lihat dari sirkuitnya sendiri yang merupakan sirkuit terpanjang di kalender MotoGP, itu memiliki paling enggak 3 straight panjang gitu ya teman-teman sekalian. Ada salah satunya yang juga cukup terkenal adalah Hangar Straight di sektor terakhir lah. Di sektor terakhir 3 dan 4 dari sirkuit ini. Dan itu tuh terkenal banget dan membutuhkan top end power di sini. Dan untuk di kualifikasi kedua itu top speed tertinggi itu diperoleh oleh Matteo Bertelli di atas KTM dengan 233,7 km. Sementara Veda Ega Pratama itu hanya meraih top speednya 230,7. Bisa dibilang di sini Veda cukup jauh ya kalahnya ya, 3 km per jam. Saya ngelihatnya sih memang pembalap-pembalap Honda sendiri itu sebenarnya nggak terlalu jauh beda ya. Kalau kita bisa lihat dari Eddie O'Shea sendiri, dia berhasil menorehkan top speed yang bisa dibilang hanya terpaut 0,5 detik aja bila dibandingkan dengan top speednya dari Mario Bertelli. Sepertinya Veda Ega Pratama itu tidak mendapatkan 3 km per jam terakhir itu karena memang strategi slipstreamingnya tidak berhasil ya. Karena strategi slipstreaming juga salah satu yang menjadi variabel utama kalau misalkan kita mau dapat top speed yang cukup tinggi, terutama di sirkuit-sirkuit dengan lap dengan straight yang cukup banyak gitu ya. Kita bisa lihat juga di sini kualifikasinya udah lihat, dan kita akan lihat lap time yang parsialnya di setiap sektor. Kalau kita bisa lihat kemarin di sesi hari Jumat itu Veda itu berhasil kuat banget terutama di sektor terakhir. Namun di sini teman-teman sekalian, hampir di semua sektor Veda terlihat kurang kuat ya, terutama di sesi kualifikasi kedua. Kayak misalkan teman-teman sekalian di sektor pertama Veda itu berada di posisi 14 dengan jarak itu sekitar berapa nih ya, kalau saya lihat ya 0,4an lah, 0,4 detik. Terus habis itu di sektor kedua Veda berada di posisi 13 dengan jarak ya 0,4 juga. Terus habis itu di sektor ketiga Veda itu berada di posisi 15 dengan jarak berapa nih, 0,4 juga, 0,42 lah dari Scott Hodgen yang berada di posisi pertama atau terdepan di sektor ketiga. Sementara di sektor keempat Veda itu lebih jauh bawah lagi ya, 14, 15, 16, 17 di tempatnya di posisi 17 di sektor terakhir dengan lap time yang berbeda itu sekitar hampir 0,5 detikan gitu bila dibandingkan dengan Adrian Cruces yang berhasil menjadi yang tercepat di sektor 4 ini. Jadi ini benar-benar kayak sebuah PR ya yang untuk bisa dicari tahu oleh Veda kenapa bisa kayak gini. Saya pikir sih ya sepertinya memang strategi dari streamingnya nggak dapat terutama di sesi kualifikasi, sehingga Veda juga tidak dapat memperoleh lap time yang benar-benar begitu optimal di sesi kualifikasi kedua ini. Sementara kita bisa lihat lagi lap time idealnya Veda juga berada di posisi 16, sama seperti posisi yang dia peroleh di sesi kualifikasi teman-teman sekalian. Nah, namun teman-teman sekalian, kalau kita mau liatin masalah balapan, kita juga perlu melihat lap time Veda ketika di free practice 2 nih ya. Saya sudah siapkan sih sebenarnya ya lap time. Nah, ini dia teman-teman sekalian. Di sesi free practice 2 itu Brian Uriarte itu menjadi yang tercepat, sementara Veda Ega Pratama itu berada di posisi 16 teman-teman sekalian. Ya. Dan sesi free practice 2 merupakan salah satu sesi yang banyak digunakan oleh pembalap untuk melakukan long run atau simulasi balapan. Dan mereka melakukan satu kali run gitu ya di sesi free practice 2 ini mungkin 13-14 lap terus tanpa masuk ke dalam pit, dan mereka akan cari tahu gimana simulasi long run mereka di sesi tersebut. Dan kalau kita bisa lihat lap time-nya dari Brian Uriarte yang berhasil menjadi tercepat di sesi free practice 2 itu luar biasa sih saya bilang ya. Banyak banget lap time berordo 2 menit 10 detikan di situ. Sementara kalau lihat dari lap time-nya Veda itu berkisar antara 2 menit 11, 2 menit 12, dan bahkan 2 menit 13. Saya pikir juga memang masih cukup besar ya jeda performa Veda khususnya di free practice 2 bila dibandingkan dengan Brian Uriarte yang berada di posisi
terdepan pada saat free practice 2. Free practice 2 merupakan salah satu, bisa bilang merupakan salah satu cermin ya untuk bisa melihat kesiapan pembalap dalam menghadapi balapan. Dan kalau melihat seperti ini, ada beberapa hal yang mesti dilakukan final touch ya, terutama besok bagaimana Veda mempersiapkan motornya gitu ya. Namun ya itu dia agak susah ya, karena kelas Moto3 itu tidak mendapatkan sesi warm up. Itulah yang membuat agak sedikit bertanya-tanya bagaimana persiapan dari Veda dan juga tim. Tapi mudah-mudahan mereka bisa melihat dari data dan bisa melakukan update-update yang bisa dilakukan baik dari sesi technical maupun juga dari cara Veda Ega pertama besok membalap di sesi balapannya sendiri di race. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi Veda secara umum akan start dari posisi 16, which is ini merupakan posisi yang cukup agak sedikit berat ya. Kenapa? Karena cukup jauh ya, berada di row ke-6, jaraknya juga cukup jauh, dan sekarang MotoGP pun melakukan posisi start yang udah mulai dipanjang-panjangin lagi. Jadi antara pembalap itu nambah 3 meter ya antara row, terus antara pembalapnya ditambahin semeter, dan ini membuat persaingan juga akan semakin berat ya, terutama pada saat start, karena jarak antara masing-masing row akan makin jauh. Tapi mudah-mudahan kita lihat aja besok bagaimana kira-kira strategi Veda saat melakukan start. Mudah-mudahan bisa langsung nyodok ke depan dan tetap berada di posisi pack atau rombolan terdepan dari balapan. Itu aja teman-teman sekalian yang bisa saya analisa dari sesi hari Sabtu ini, dari sesi kualifikasi kedua kelas Moto3. Itu aja, semoga berguna. Sampai berjumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.